baca bersama-sama Matius 22 ayat 14. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan kembali. Shalom. Ya, firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, ini adalah merupakan suatu seleksi ataupun suatu penampian untuk jemaat Tuhan. Ya. Jadi kita akan pelajari konteks ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Silakan hambanya baca ayat 1 mulai. Baca berikutnya, Mang, ya. Matius 22 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, hal kerajaan surga itu seumpama perjamuan kawin seorang raja. Ya, hal kerajaan surga itu seumpama perjamuan kawin. Makanya anaknya yang tunggal itu yaitu Yesus, pada waktunya setelah Yesus itu dewasa, makanya ketika Yesus sudah dewasa, di dalam usianya yang ke-33,5 tahun, dia berangkat ke surga. Karena dia sudah dewasa, arti kata sempurna di dalam iman. Karena skema iman kita apa? Taber sempurna sudah. Maka ketika Yesus sudah dewasa, dia pergi ke rumah Bapa di surga, mempersiapkan diri sebagai pengantin pria. Nah, kita jemaat Tuhan adalah pengantin wanitanya, harus dewasa. Kalau masih anak-anak, gak mungkin orang dewasa nikah dengan anak. Jadi harus sama-sama dewasa. Ini yang dituntut dari kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita gak belajar tentang kedewasaan iman, tapi kita mau belajar dulu mengenai hal kerajaan surga ini. Bagaimana Tuhan memanggil kita sesuai dengan ayat yang tadi. Kita dipanggil, kemudian dipilih. Berarti ada proses penyaringan, ada proses penampilan. Nah, jadi Bapak Ibu harus kita lihat nanti apakah kita bagian dari yang tinggal atau bagian dari yang terbuat. Ya, yang terpanggil kita semua, tapi yang terpilih tidak tahu. Tuhan akan memilih orang yang layak. Baca terus sama. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ya. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, ini ada dalam perjamuan kawin ini ada perumpamaannya itu tentang orang yang sudah diundang lebih dulu. Ya, sudah diundang lebih dulu, semuanya menolak akan panggilan atau undangan itu. Semuanya menolak. Nah, teruskan dulu. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah dikusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Iya, teruskan dulu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Iya, ini perhatikan Bapak Ibu ya. Ini adalah gambaran jemaat Tuhan yang sudah diundang ke perjamuan kawin dan segala sesuatu sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan untuk perjamuan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tamu undangan sudah dipersiapkan. Ini adalah gambaran janji Tuhan ataupun berkat-berkat yang sudah Tuhan persiapkan kepada kita. Tetapi ketika kita diundang, kita tidak mengindahkan undangan Tuhan untuk datang ke perjamuan kawin, ke ibadah-ibadah. Lebih mengurus ladang, lebih mengurus usaha. Artinya ladang dan usaha di sini adalah mamon, Bapak Ibu. Banyak jemaat Tuhan yang seperti ini, lebih mengutamakan pekerjaan, uang daripada ibadah. Kembali ke Yeremia 17 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ibadah itu mengandung janji firman Tuhan. Janji itu adalah itu perjamuan kawin yang sudah dipersiapkan itu, yaitu berkat-berkat secara jasmani juga rohani. Ya. Kita yang sakit disembuhkan, kita yang susah dihiburkan, ya. Yang bergumul, yang ada masalah dimenangkan. Tapi kalau nggak datang kepada Tuhan,
Seperti ilustrasi di tahun baru kemarin. Seorang yang gondrong rambutnya nggak akan bisa rapi kalau nggak datang ke tukang pangkas. Orang yang susah hidupnya banyak masalah tidak akan selesai kalau tidak datang kepada Tuhan. Tetapi bicara kerajaan Allah ini bagaikan perjamuan kawin. Kalau bicara perjamuan kawin berarti kita pergi ke pesta. Kalau ada pernikahan saudara kita, ada undangan kepada kita, tentu kita pergi ke pesta. Ke pesta itu kita pun nanti akan pakai baju yang berbeda dari baju sehari-hari. Beda baju pesta, beda baju hari-hari, beda baju kelak, dan beda baju ibadah. Ada seragam pesta, pakaian pesta. Ya, itu yang membedakan kita nanti. Ya, teruskan dulu. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Iya, sudah nggak diindahkan panggilan itu, undangan itu, sudah nggak datang perjamuan itu, malah hamba-hambanya yang mengundang itu malah dibunuh, disiksa. Coba bayangkan. Ini gambaran jemaat Tuhan. Karena tadi undangan, dia sudah undangan. Artinya kalau undangan tentu yang pengundang mengetahui siapa yang dia undang. Artinya ini sudah bagian dari orang Kristen itu sendiri. Tetapi malah orang Kristen itu membunuh hamba-hambanya itu. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dibunuh, bukan fisiknya yang dibunuh, tapi karakternya dibunuh. Ayo pandita sirabu doi, dan kasih gereja ini halak ini. Maka jemaat Tuhan yang di sini jangan pernah jelekkan pendeta lain. Haleluya. Supaya pendetamu nggak dijelekkan orang. Amin. Kalau pendeta lain saja nggak boleh dijelekkan, apalagi pendeta sendiri. Haleluya. Jangan pernah. Kalau kamu saja nggak mengindahkan hamba Tuhan yang melayani musuh kami, bagaimana kau bisa diindahkan Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kita jelekkan gereja lain. Haleluya. Haleluya. Supaya gereja kita juga jangan dijelekkan orang. Jangan pernah jelekkan. Semua baik dan datang semua. Ya. Karena hambanya nggak cuma satu. Di situ dikatakan hamba-hambanya, berarti ada banyak hamba yang diutus oleh Tuhan. Ya. Tetapi hamba-hamba itu dibunuh. Banyak hamba Tuhan sekarang yang sudah mati karakternya, yang sudah mati imannya. Kenapa mati karakter? Bagaimanapun dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sudah tidak mau didengarkan orang lain. Kenapa? Karakternya mah. Kita ngomong ini. Hamba di jalan swasia. Tetapi seringkali juga hamba-hamba ini membunuh karakternya sendiri. Ya. Yang membunuh karakter hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang penyesat. Yang diundang Tuhan tidak peduli, malah membunuh. Coba Bapak Ibu lihat sekarang banyak pendeta yang sudah tidak diakui lagi ngomong. Kenapa? Karakternya sudah mati. Kenapa? Ayo ngasih ya pengajarannya lagi. Ngapain kita dengar? Terakhir orang lihat, jangan kita dia khotbah, hanya melihat aja orang sudah malas. Nah, tetapi puji Tuhan di gereja kita di sini karakternya masih hidup, bahkan sehat secara rohani. Puji Tuhan. Boleh jasmani kurang sehat, tetapi rohaninya harus hidup. Begitu. Nah, Bapak Ibu serta saudara, kita harus menjadi jemaat Tuhan yang jangan membunuh, tetapi menghidupkan, bahkan mengindahkan undangan itu. Haleluya. Haleluya. Mau cuma ini. Kalau saya sapa haleluya balas dengan haleluya. Saya sapa dengan amin balas dengan harus begitu. Nah, teruskan dulu. Maka murkalah raja itu. Nah, murkalah raja itu kalau nggak dipedulikan undangan raja murka. Terus lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pemburu-pemburu itu dan membakar kota mereka. Ya. Dibinasakan, dibakar. Kalau bicara binasa dan dibakar, ini adalah kutuk yang datang kepada kita. Kutuk datang kepada mereka yang tidak mengindahkan panggilan, bahkan yang membunuh hamba-hambanya tadi. Ya. Nah, ini belum bicara di luar Kristen. Ini masih bicara lingkup Kristen itu sendiri, di mana seperti di dalam 2 Petrus dikatakan, mereka itu adalah bagian dari kita, tetapi tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam kita, yaitu antikris, penyesat, pengajar-pengajar sesat. Nah, teruskan.
Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, Ya. perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Iya, ini juga gambaran sampai di ayat yang dibaca ini, itu adalah gambaran orang-orang di perjanjian lama yang dahulu sudah Tuhan kasihi, Tuhan sayangi, tetapi Tuhan tidak terlalu tampakkan kasihnya. Tuhan selalu nampakkan kuasa dan keadilannya. Sampai tiba pada waktunya perjamuan kawin sudah disediakan, tapi tidak ada yang layak atau tidak ada yang dapat hadir ke situ. Kenapa? Semua yang diundang itu menolak. Kenapa? Sibuk dengan hal duniawi, mamon. Nah, tapi sekarang setelah itu Tuhan itu tetap mengharapkan ada orang yang datang. Maka diutus anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, teruskan lagi. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, Nah, terus dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. undanglah setiap orang. Pergilah ke persimpangan-persimpangan, undanglah setiap orang. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada rasul-rasul. Kamu akan jadi saksiku, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapa yang percaya dan dibaptis akan disuruh pergi hamba-hambanya lagi untuk pergi ke persimpangan. Siapapun yang dijumpai, ini bicara penginjilan. Jadi ketika kita baca ayat ini, kita harus ada semangat untuk menginjil. Mungkin kita nggak bisa menginjil langsung di daerah sini karena gereja mereka sudah ada. Banyak di luar sana orang yang masih butuh penginjilan, butuh pengajaran. Jadi jemaat Tuhan, jadilah duta Kristus. Haleluya. Jadilah pemberita Injil. Kalau kau tidak bisa pergi sendiri mengkabarkan Injil kepada orang-orang yang masih ragu-ragu, hambanya yang diutus, mari dukung. Baik lewat materi, baik lewat doa. Haleluya. Dukung. Tahun ini kita yakin ada 2 cabang yang boleh terbuka. Katakan amin. Gak semangat jemaat Tuhan. Ya udahlah, kalau nggak 2, 3 lah biar semangat. Ada 3, katakan amin. Lebih semangat. Berarti kalau saya bilang nanti 7 semangat kali terasa. Tapi kita nggak usah muluk-muluk. Kita buktikan saja, amin. Iya, jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi duta Kristus. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk pergi menginjil, izinkan hambanya pergi. Dukung langkah kaki hambanya. Haleluya. Dukung perjalanannya. Tahun ini kami sebagai katakanlah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan bersama dengan Bapak Gembala, komitmen harus ada 2 cabang terbuka tahun ini. Haleluya. Haleluya. Pelamboyan sudah menanti. Pelamboyan sudah menanti. Kokar sudah menanti. MCM sudah menanti. Tapi kita nggak usah bilang banyak-banyak dulu. 2 saja bisa kita buka. Puji Tuhan. Karena kalau yang kokar sama MCM masih terbatas karena lockdown. Masih dibatasi oleh si virus yang ganteng itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dukung. Ini. Karena disuruh pergi ke persimpangan, siapa saja yang jumpai undang mereka. Ini penginjilan. Artinya tidak ada batasan. Siapapun, mau tua, muda, suku apapun, kaya, miskin, semua. Yang terserah. Maka pergilah hamba-hamba itu, Ya. dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, Ya. orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Iya. Ini adalah gambaran jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang hadir hari ini. Puji Tuhan. Sudah penuh, sudah datang. Kita lah orang-orang yang akan menikmati perjamuan itu. Haleluya. Ya, perjamuan itu tadi saya katakan adalah berkat. Kita sudah datang ke perjamuan itu dan kita akan nikmati ya apa yang sudah dihidangkan, apa yang menjadi berkat yang dari perjamuan itu akan kita nikmati. Tetapi sebelum menikmati ada lagi seleksi. Teruskan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, Iya, datang raja itu. Raja itu datang itu Allah sendiri. Enggak datang lagi Allah dalam rupa Yesus. Gak datang lagi Allah seperti kepada Musa, tapi Allah datang sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu, dan firman itu
Allah datang lewat firman-Nya hari ini. Sekarang kita sudah berkumpul para tamu undangan, raja itu sudah datang. Sambut dia, haleluya. Setelah raja itu datang, terus ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Perhatikan Bapak. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Tadi saya katakan kalau kita diundang pesta, kita pakai baju pesta. Ada yang tidak berpakaian pesta. Apa yang dilakukan raja itu kepadanya? Terus Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, ya, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, Terus? dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Iya. Kalau tidak pakai pakaian pesta akan dikeluarkan dari tempat perjamuan, kemudian bukan sekedar dikeluarkan, dimasukkan ke tempat yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan kertak gigi, artinya siksaan. Jadi jemaat Tuhan yang hadir hari ini, pakaian dimasuk bukanlah dasi jas, baju kebaya yang cantik, baju ibu-ibu yang sekarang bagus-bagus ini walaupun masih kredit, ya kan? Baju bapak-bapak yang kemejanya baru-baru. Bukan itu yang dimaksud seragam pesta. Kalau bicara pakaian itu adalah perbuatan. Perbuatanmu perbaiki. Kalau engkau masih tetap dengan perbuatanmu, yaitu pakaianmu yang bukan pakaian pesta, yang pakaian pesta itulah perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, itulah yang layak masuk seleksi. Tetapi yang masih pakai pakaian yang bukan pakaian pesta, yaitu orang yang masih tetap larut di dalam kedagingan, dia itu akan dimasukkan ke kegelapan yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Mau? Kalau tidak mau dilemparkan Tuhan kepada kegelapan itu, mari kita tanggalkan pakaian yang bukan pakaian pesta itu. Kita kenakanlah pakaian pesta. Haleluya. Sedikit yang bilang haleluya. Haleluya. Ya tuh sih Lunai. Saya ragu nggak dimengerti. Ya, pakaian di sini bicara perbuatan Bapak. Jadi kalau ada perbuatan kita selama ini yang kurang baik, kita tanggalkan, kita ganti baju pesta. Haleluya. Itu perbuatan baik yang dihadapan Tuhan. Saya pernah khotbahkan bahwa masuk surga menjadi umat pilihan Tuhan bukan selamat karena perbuatan baik. Sekarang disuruh berbuat baik. Jadi Bapak itu harus ngerti konteksnya. Konteksnya adalah keselamatan. Artinya keselamatan hanya karena tebusan darah Yesus. Karena ada agama yang mengajarkan berbuat baik, nanti baru perbuatan baiknya ditimbang, ya kan? Kalau kita tidak, cukup tebusan darah Yesus saja, kita sudah selamat. Tetapi setelah selamat, ingat Filipi 2:12, harus kerjakan keselamatan. Di sini kita berdosa, di sini kita terima Yesus, sudah pasti selamat. Ya, oke, terima Yesus di sini, selamat. Jadi di sini tanpa ada perbuatan baik sama sekali, tetap selamat. Yang penting terima Yesus. Setelah di sini, wajib kerjakan keselamatanmu. Ini, disinilah yang mengerjakan keselamatan. Disinilah pakaian pesta tadi. Disinilah perbuatan baik tadi. Puji Tuhan. Ini makanya saya kasih dua wilayah begini supaya paham. Di sini kita terima Kristus. Di masa lalu, ya, kita dengan segala dosa, pakaian yang bukan pakaian pesta. Setelah kita terima Kristus, pakailah pakaian pesta. Kerjakan keselamatanmu. Amin. Amin. Ya, begitu. Karena kenapa harus ada seleksi mengenai pakaian? Baca selanjutnya. Itu sudah ayat 13 ya? Ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak pun kita hadir di gereja ini atau terdaftar menjadi jemaat gereja Tuhan di Indonesia, banyak yang dipanggil, sedikit yang. Sekarang pertanyaannya, coba tanya diri kita, apakah aku bagian yang dipilih? Kalau bagian yang dipanggil atau yang diundang itu sudah pasti, tetapi terpilih nggak? Jadi Tuhan melihat dari pakaian.
Pakaian di sini adalah perbuatan. Siapa yang masih mau dirinya bergelimang dengan pakaian yang bukan pesta, yang kotor, ya dia tidak akan terpilih. Ya. Tetapi kita semua adalah orang yang terpilih. Amin. Coba baca dulu sebelum kita tutup 1 Petrus 2 ayat 10. 1 Petrus 2 ayat 10. Jadi kita bacanya mundur supaya kena ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Ya. tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, Ya. tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Iya, dulu kamu bukan umat Allah, sekarang sudah umat Allah. Dulu gak dikasihani, sekarang sudah dikasihani. Jadi walaupun kita tadi orang berdosa, Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan gereja Tuhan di Indonesia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya jemaat Tuhan yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau kamu sungguh percaya tidak akan binasa, tapi percaya sungguh. Berarti kalau sudah terima Yesus, kita sudah percaya kita selamat. Oke, berarti kita berbuat dosa. Kalau kamu berbuat dosa lagi setelah kau nyatakan kau percaya Yesus, itu hanya menunjukkan bahwa kau tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Kalau kau sungguh percaya, nggak mungkin engkau kotori lagi pakaian, nggak mungkin kau sia-siakan keselamatanmu. Ya. Jadi ketika kau bilang terima Yesus, ternyata kau buat dosa lagi, berarti kau hanya sandiwara. Terus gimana emang kalau jatuh? Beda jatuh dengan hidup dalam dosa. Di waktu yang lalu sudah saya ajarkan bagaimana orang yang jatuh ke dalam dosa dengan yang hidup di dalam dosa. Saya ilustrasikan waktu itu ayam sama bebek. Kalau ayam jatuh ke kolam, kelempar dia mau keluar. Tapi kalau bebek hidup dia di situ, bisa dia hidup di kolam itu. Renang sana sini. Itulah orang yang hidup dalam dosa. Gak ada usaha untuk keluar, malah senang dia cucukkan kepalanya. Nah, jadi jemaat Tuhan, jangan mau macam bebek itu. Haleluya. Kalau jatuh segera bangkit, keluar dari sana. Haleluya. Ya, satu ayat lagi, ayat 9 yang mundur. Aman, biar kita tutup. Karena saya target setengah jam. Ya, tinggal 3 menit. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Kitalah semua bangsa yang terpilih. Haleluya. Terus Imamat yang rajani. imamat yang rajani, imam-imam yang diperkenankan Tuhan. Terus Bangsa yang kudus. bangsa yang kudus, orang Batak, orang Nias, orang Jawa. Haleluya. Orang Indonesia. Terus Umat kepunyaan Allah sendiri. terus Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Ya. dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Terus? kepada terangnya yang ajaib. kepada terangnya yang ajaib. Kita orang yang terpilih untuk menyatakan perbuatan Tuhan yang besar lewat perbuatan kita, yaitu pakaian kita. Dengan begitu orang akan lihat pakaian kita, baju pesta, pakai baju pesta, berarti anak-anak Tuhan. Kenapa? Baik-baik kali ya kelakuan orang itu. Orang mana itu? Jemaat gereja Tuhan kilo 8. Anak Tuhan contoh kalah Tuhan. Si contoh atau mau ini suruh punama amat saja bunami asal berminggu. Alana amat saja bunami dan kasih apa kalah. Asal ke gereja Tuhan di mana? Asal tujuh. Angkau matong dan itu dia. Yang penting amat saja. Disuruhlah amat tak. Datanglah ke sini. Dilihatlah jemaat Tuhan semua pakai baju pesta, sehingga dia tertarik untuk mengenakan baju pesta. Haleluya. Itulah kita menjadi saksi Kristus. Imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah, yaitu kita jemaat gereja Tuhan. Dari kegelapan kita dibawa kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah membantu kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia.